Ya, kalau dimasuki min maka menjadi mustaqbilin. Ya. Jadi berapa banyak ya berupa gitu kan min mustaqbilin. Jadi berupa orang yang berhadapan yauman. Yauman ini adalah maf'ul bih. Ya. Berapa banyak orang yang berhadapan dengan hari. Nah, maksudnya begitu. Ya. Lalu di sini ada la. Nah, la yastakmiluhu. Yastakmilu ini juga adalah mazid. Mazid 3 ya. Pak Cik. Oke, terima kasih Pak Cik. Istaf'ala yastafilu. Maka dibaca yastakmilu. Ya. Yastakmilu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Pak Cik, terima kasih. Semoga barokah. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jadi la yastakmiluhu adalah khobar dari kam. Gitu. Maka di sini diartikannya adalah ya. Adalah la yastakmiluhu. Ya. Berapa banyak ya, berupa orang yang berhadapan dengan hari adalah la yastakmiluhu, dia tidak mampu menyempurnakan hari. Tuh, gitu. Kita berhadapan dengan hari, tapi kita tidak mampu menyempurnakan hari. Gitu. Karena kita berangan-angan ya. Nah, kemudian wamun tazirin, ini wawonya atop. Dibaca muntazirin. Ini adalah mazid 2. Ya. Mazid 2. Bab yang ketiga. Jadi ifta'ala yafta'ilu. Nah, ini mazid 2 ya. Jadi kalau ifta'ala yafta'ilu, ifti'alun mufta'alun mufta'ilun. Nah, ini bentuk isim fa'il. Mufta'ilun. Ya, dibaca mufta'ilun itu bentuk isim fa'il. Oke, Mer, terima kasih. Semoga barokah. Ya. Jadi kalau intazoro mana? Nah, ini intazoro yantaziru. Maka ketemu isim fa'ilnya muntazirun. Nah, ini. Ya, muntazirun mufta'ilun, begitu ya. Oke, kita tempelin di sini. Maka dibacanya adalah muntazirun. Kalau wawonya atop, maka ini maktuf. Matuf alaihnya adalah mustaqbilin. Ya, jadi sama dengan kam min mustaqbilin. Yauman la yastakmiluhu kam min muntazirin ghadan. Nah, begitu ya. Gitu. Jadi berapa banyak berupa orang yang berhadapan dengan hari adalah dia tidak mampu menyempurnakannya. Dan berapa banyak, itu lagi sama ya. Dan berapa banyak berupa orang yang menunggu ghadan, hari esok. Kita kan suka ya, ntar ya, esok lah, masih ada waktu, tenang aja. Nah, itu namanya amalun. Ya, itu ternyata itu sebuah siksa. Ya, ya gitu ya. Masih ada hari esok. Gitu. Ya, sudah berhadapan hari ini, udah jadwal ngaji juga. Ntar aja, kan masih ada minggu depan kita bisa ngaji ya. Muntazirin ghadan. Jadi berapa banyak orang yang menunggu hari esok? Adalah, nah gitu ya. Adalah la yablughuhu. Nah, ini yablughu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ya. La yablughuhu, ini la yablughuhu ini adalah khobarnya. Nyambung nggak ini khobar? Jadi pertama kan ini kam, ini mubtadanya. Kam min mustaqbilin yauman la yastakmiluhu, satu. Kemudian kam min gitu muntazirin ghadan la yablughuhu. Jadi la yablughuhu adalah khobar ya, karena muntazirinnya adalah maktuf. Dari maktuf alainya adalah mustaqbilin. Begitu ya. Oke, nyambung nggak? Ya, semoga nyambung ya. Jadi kalau diartikan berapa banyak berupa orang yang menunggu hari esok adalah
dia tidak akan sampai kepada hari esok. Begitu. Ya, itu akibat amalun ya. Gitu. Nah, orang yang memilih dunia, dia akan disiksa oleh Allah dengan angan-angan. Ya, dengan angan-angan dia berandai-andai untuk hari esok. Tapi layab luguhu, tidak akan pernah sampai kepada hari esok itu. Artinya, apa yang dia rencanakan tidak sesuai dengan apa yang ia dapatkan. Dan itu adalah satu siksaan, kekecewaan yang dia dapatkan. Ya. Makanya kalau dilanjut, lau. Nah ini ya. Lau ini adalah huruf syarat. Maka bakal ketemu dua kalimat. Kalimat yang pertama sebagai fiil syarat, dan kalimat yang kedua sebagai jawab syarat. Jadi nanti lau pasti ketemu fiil. Nah ini fiil ini. Ini fiil madi. Ya, nazartum. Gitu. Jadi nazartum adalah fiil madi dengan fa'ilnya antum. Ya, ini fiil yang pertama. Kemudian nanti kalau ketemu fiil lagi, maka dia sebagai jawab lau. Mana fiil laginya? Nah ini. Nah ini ada tiga kata. La, nah, satunya adalah abghadtum. Nah ini. La sama abghadtum. Abghadtum ini adalah majid satu. Bab yang ketiga. Af'ala. Ya, af'ala domirnya huwa. Kalau domirnya antum, maka dibaca af'altum. Maka dibaca abghadtum. Nah ini la-nya adalah la yang berpasangan dengan lau. Begitu ya. Nah, ini namanya la robitoh. Ya. Ada fa robitoh, ada juga la robitoh. La yang selalu berpasangan dengan lau. Ya, kita lihat di Al-Quran ada lafad, ada ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna la itu. Jadi kalau ada lau itu berpasangan dengan la. Nah, gitu ya. Coba kita perhatikan itu. Kalau kita baca ayat ada lau itu ada la di sini. Nanti kalau tidak ketemu, nah ini berarti ada hal lain. Kenapa tidak ditempelkan la? Padahal la di sini adalah pasangannya lau. Nah, begitu ya. Oke, berarti kalau standar itu kalimat, oke, Ujang IKR, terima kasih. Nah, jadi kalau lau itu pasti berpasangan dengan la ya. Saya ulang ya. Jadi lau adalah huruf syarat. Nazartum fi'il madi dengan fa'ilnya antum sebagai fi'il syarat. Ila huruf jer al-ajali majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wawonya atop masiri maktuf dari matuf alinya al-ajali wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilai. Oke, Pak Saman terima kasih. La-nya adalah robito. Abghadtum fi'il madi dengan fa'ilnya antum sebagai jawab lau. Nah, begitu ya. Nah, baru di sini baca al-amala. Kenapa dibacanya nasab al-amala? Karena maf'ul bih dari abghadtum. Nah, nyambung kan ya? Jadi abghadtum tadi fi'il madi dengan fa'ilnya antum sebagai jawab lau. Baru al-amala maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Baru di sini wawonya atop ghururo. Kenapa dibaca ghururo? Maktuf. Dari matuf alinya al-amala wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilai. Ya. Paham kan ya? Nyambung? Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Nah, jadi kata baginda Nabi ini masih menjelaskan tentang amalun. Amalun pakai alif ya, bukan pakai ain. Amalun di sini maknanya berangan-angan. Jadi orang yang memilih dunia, akan diberikan siksa oleh Allah 3 macam siksa di dunia. Dan 3 berikutnya adalah di akhirat. Kita masih bercerita tentang siksa 3 yang di dunia. Baru pertama tentang angan-angan. Orang yang mencintai dunia dan mengambilnya, memilihnya, maka dia akan diberikan satu siksa oleh Allah, yaitu selalu berangan-angan.
Nah, ini Nabi masih bercerita tentang berangan-angan ya. Jadi ruwiya diceritakan atau diriwayatkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, kam, berapa banyak, min mustakbilin, berupa orang yang berhadapan yauman dengan hari, la yastakmiluhu, adalah dia tidak mampu menyempurnakan hari. Begitu. Yang kedua, wamun tazirin, ini wawunya atop, muntazirin maktuf dari matuf alainya mustakbilin. Jadi diartikannya sama dengan kamin mustakbilin dengan kamin munzirin. Jadi berapa banyak berupa orang yang menanti-nanti ghadan, hari esok. Kayak gitu. Adalah, nah ini khobarnya, la yablughu, dia tidak akan sampai kepada hari esok. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di sini Nabi melanjutkan, lau nazartum, seandainya kalian menunggu-nunggu, menanti-nanti ilal ajali, sampai batas waktu, wa masirihi, dan jaraknya, niscaya, gitu. Karena jawab lau, ya. Maka ini dibacanya maka, atau boleh juga niscaya. La'ab ghadtum, niscaya sungguh kalian marah, gitu. Benci juga boleh. Sungguh kalian pasti benci kepada al-amala, kepada angan-angan, wa gururohu, dan tipu dayanya. Nah, begitu. Ya, tapi kita suka berandai-andai, kita suka berangan-angan, begitu. Ya, kadang kita itu merasa tidak puas dengan yang didapat. Ya, sehingga kita berangan-angan. Harusnya bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya. Nah, jadi berangan-angan itu akan mengecewakan. Jadi kalau kita tahu sebetulnya la'ab ghadtum, sungguh kalian pasti marah, pasti benci terhadap al-amala, terhadap angan-angan, terhadap panjang angan-angan juga boleh gitu, terhadap hayalan gitu, wa gurur rohu, dan tipu dayanya. Nah, begitu ya. Kita itu dikasih pekerjaan oleh Allah. Misalnya sebagai karyawan produksi misalnya. Dia berhayal untuk menjadi manajer gitu. Sehingga dia tidak bersyukur dengan pekerjaan yang ia dapatkan. Harusnya kerja yang baik gitu kan. Lama-lama kalau dia baik mungkin akan diangkat dan diangkat. Nah, begitu. Makanya dia kalau sampai batas waktu dengan penantian itu, maka dia akan benci sebetulnya terhadap angan-angan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya orang yang cinta dunia dan memilih dunia, memilih kehidupan dunia, maka siksa yang pertama ia dapatkan adalah berangan-angan, selalu menghayal, ya. Jadi ingat kata Zainuddin MZ ya, saya masih ingat itu, daripada makan roti berhayal, mending makan singkong beneran. Nah, begitu ya. Oke ya, masih ingat ya. Oke, guru roh sebagai apa ya? Maktuf ya. Teh mimin, gururonya maktuf, ini wawonya atop, gururo. Makanya kenapa dibaca gururo? Maktuf dari matuf alaihnya al-amala. Loh, kenapa nggak ada alnya? Boleh kalau menjadi mudof. Nah, ini, jadi gururohu. Nah, gitu. Jadi ini maktuf ya, teh mimin ya. Makanya dibacanya tadi nasab. Karena maktuf mengikuti maktuf alaih. Ya, begitu ya. Oke, jelas ya. Jadi ini yang dikatakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalah sebagai apa? Amalah yang mana? Loh, ini amalannya maf'ul. Kenapa dibaca nasab maf'ul? Abghadtum.
antum ini fi'il madi, fa'ilnya antum. Maka dibaca al-amalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Begitu teh. Oke, sip ya. Teh, siap. Oke. Oke, Pak Jolodong juga sudah hadir, alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Oh, nggih lurus. Iya, betul teh. Oke, siap. Nyambung ya teh ya. Oke, lanjut ya. Ya, saya baca ulang ya. Jadi, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kam min mustaqbilin yauman la yastakmiluhu. Nah, ini khobarnya ya. Jadi banyak orang berhadapan dengan waktu, berhadapan dengan hari. La yastakmiluhu, dia tidak mampu menyempurnakannya. Apa itu? Coba contohnya. Kita berada di waktu duha. Berarti kita berhadapan dengan waktu duha. Contoh, masuk waktu duha jam 7. Tapi kenapa kita tidak menyempurnakan? Artinya, kenapa kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat duha? Itu namanya la yastakmiluhu. Ketemu dengan waktu duha, tetapi dia tidak mampu, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat duha. Berarti hidupnya dia berangan-angan. Gitu. Itu yang bahaya. Ya, kita punya HP nih. Kenapa ada ngaji online tidak ikut? Ya. Nah, itu berarti kita kejebak gitu. Kejebak, tidak bisa menyempurnakan hari dan itu berapa banyak. Ya. Datang waktu malam, ada perintah sholat malam di situ. Kita tidak bisa menyempurnakan la yastakmiluhu. Nah, itu berapa banyak orang yang seperti itu. Berhadapan dengan hari, tetapi di situ banyak perintah Allah. La yastakmiluhu. Nah, dia tidak mampu menyempurnakannya. Itulah orang yang memilih dunia. Orang kalau sudah memilih dunia, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mampu menyempurnakannya. Itu. Kita ketemu dengan anak yatim. Bisa nggak kita menyempurnakan hari itu? Allah pertemukan dengan anak yatim itu tidak tanpa rencana. Semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya dengan programnya Allah, dengan rencananya Allah. Gitu. Artinya apa? Allah pertemukan kita dengan anak yatim agar kita mampu menyantuni. Sebab di dompet kita ada uang, tapi kita tidak bisa menyempurnakannya. Itu ciri bahwa kita termasuk orang yang berangan-angan. Sehingga tidak diberi kesempatan oleh Allah. Di depan kita ada Al-Quran. Di depan kita ada Al-Quran. Dan kita ketemu dengan Al-Quran. Kenapa kita tidak membacanya? Nah, itu namanya la yastakmiluhu. Dan kata Nabi, kam. Berapa banyak orang yang terjebak seperti itu. Kam min mustaqbilin yauman la yastakmiluhu. Subhanallah. Subhanallah itu. Ya. Apa yang kita lakukan? Wa munzirin ghadan. Dan berapa banyak orang yang menanti-nanti hari esok. Ntar aja. Sholat Tuhannya nanti aja jam 9. Orang baru jam 7 kok. Gitu. Aku hari ini nggak sempat, besok. Besok saya sempatin. Tapi apa yang terjadi? La yablughuhu. Dia tidak akan sampai kepadanya. Begitu datang hari esok, Allah kasih kesibukan yang lain. Sehingga ia tidak bisa menunaikan sholat duhanya. La yablughuhu. Itu. Ya, Pak Udin Muhyiddin, terima kasih. Itu yang terjadi. Ya, ketika seseorang memilih dunia, kata Nabi, maka Nabi memberitahu kepada kita, Allah beri siksa berupa amalun, berupa berhayal, berupa angan-angan.
Ya, nanti aja deh gitu. Oke, Anuk, terima kasih Anuk, semoga barokah. Oke ya. Oke, boleh komentar. Banyak nggak orang yang terjebak dengan hal itu? Ya, mudah-mudahan bukan kita. Ya, mudah-mudahan bukan kita. Ya, lau seandainya nazartum, kalian menanti tadi ilal ajali. Nah, gitu. Fauziah amin. Oke, Fauziah semoga istiqomah. Kalau gitu apa ini? Penyanyi banyak apa ini? Berangan-angan. Iya. Mbak Ana, terima kasih Mbak Ana. Iya, itu. Berangan-angan itu adalah jenis siksa. Jenis siksa yang Allah berikan di dunia untuk orang yang memilih dunia. Lihat kalimatnya. Ya. Lihat kalimatnya. Fa'amalun laisa lahu muntaha. Berangan-angan itu, kayak Bu Mimi terima kasih, tidak ada lahu baginya terdapat muntaha, berkesudahan. Dia tidak merasa rugi kok. Masih ada hari esok, masih ada hari esok gitu. Tidak ada rugi dia. Dia tidak terasa bahwa hidupnya tergilas dengan hari, tergilas dengan waktu. Ya, hidup sama-sama 24 jam. Sama, kita diberikan waktu 24 jam. Teman kita juga diberikan waktu 24 jam dalam satu hari. Kenapa dia bisa duha? Kita tidak bisa. Kenapa dia bisa tahajud? Kenapa kita tidak bisa? Itu artinya kita terjebak dengan angan-angan. Ya, berarti kita telah memilih dunia. Disadari atau tidak disadari, ya, hal itu mengenai kita. Sadarlah. Nah, ya, makanya Nabi mengatakannya kam. Berapa banyak? Artinya banyak sekali. Gitu. Banyak sekali, monggo, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang di sini. Ya. Kita termasuk orang yang sedikit. Bukan kebanyakan orang, tetapi termasuk orang yang sedikit. Orang yang minoritas tetapi berkualitas. Ya, mampu menyempurnakan hari-harinya. Tidak menunggu hari esok. Ya, ketemu anak yatim sekarang, keluarkan. Santuni dia. Besok belum tentu ketemu. Jangan bilang, ntar aja besok. Ya, makanya tadi lau. Ya, mana launya tadi? Nah, ini. Seandainya kalian menunggu-nunggu ilal ajali, nyampe batas waktu, wa masirihi, dan jaraknya, la. Nah ini, la abghadtum, sungguh, pasti, ya. Niscaya, itu niscaya itu kepastian. Niscaya, jawab syarat itu sudah niscaya, ditambah la. Ini la-nya adalah robito. Ya. Jadi sungguh, pasti kau benci, kalian benci al-amala terhadap angan-angan, wa gururohu, dan tipu dayanya. Jadi kita pasti membencinya gitu kalau sudah sampai batas waktu dan jaraknya. Kita tidak bisa menyempurnakannya. Nyesel kita. Nah itu ya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, hadis ini diriwayatkan rawahud dailamiyu. Rawa adalah fi'il madi. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Ad-dailamiyu adalah fa'ilnya. Oke, jadi Imam Ad-Dailami telah meriwayatkannya. Oke Mbak Ana, semoga kita diberikan usia yang barokah, yang bisa menggunakan waktu untuk kebaikan. Amin. Subhanallah. Oke, Quraisy Suhendra, kitab apa? Kitabnya Nasaihul Ibad ya, Pak Quraisy ya. Mudah-mudahan istiqomah. Oke, Mbak Fazia, amin. Fauziah ya. Oke, Nasaihul Ibad. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah hadir Pak Ustadz, sehat-sehat selalu. Oke, barengi perbuatan. Kalau cita-cita dibarengi perbuatan.
Contoh, ingin menjadi dokter, maka kuliahnya di fakultas kedokteran, itu namanya cita-cita. Ya, gitu ya. Jadi dibarengi dengan perbuatan, ya. Itulah cita-cita, ya. Ingin punya rumah, menabung. Nah, itu namanya cita-cita. Begitu ya. Oke. Ustaz, jadwal tafsir Al-Quran jam berapa? Malam, Pak. Insya Allah malam Selasa dan malam Rabu ya. Cuman kemarin yang diberikan di dunia kepada orang yang memilih dunia. Yang keduanya adalah wahir sun. Wahir sun. Wawunya atop, hirsun maktuf. Dari matuf alihnya al-amalu. Ini. Yang pertama ini. Mana ya al-amalunya? Ini. Nah, ini. Ya, tadi al-amalu ini khobar ya. Masih ingat? Ya, ini fa-nya robito. Karena ada amma. Masih ingat? Oke. Om Ongah apa ini? Bisa yuk 100k hari ini. Untuk apa Om Ongah? Salah 100k itu untuk apa Om Ongah? Masya Allah. Om Ongah ya. Apa nih Om Ongah? Coba balas Om Ongah. 100k itu buat apa? Oke. Apa buat Ustadz? Om Ongah, Masya Allah. Oke ya Om Ongah, tetap semangat ya Om. Gitu. Ya tetap ya. Gitu Om Ongah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Om ya. Oke. Jadi karena di sini ada amma, namanya huruf syarat wa tafsil ya. Maka ketemu mubtada menjelang khobarnya itu dikasih fa robito ya. Makanya di sini ada amalun. Itu nomor satu. Yang keduanya adalah wahirsun. Ya, rakus. Rakus itu jenis siksa yang Allah berikan kepada pencinta dunia. Gitu. Jadi jenis siksa yang Allah berikan adalah hirsun ghalibun. Nah, ghalibun. Ya, hirsun ghalibun. Ya, hirsunya adalah maktuf. Dari maktuf alaihnya al-amalu. Berarti khobar. Ya. Khobar dari salasun. Hirsun maktufnya. Maktuf kedudukan kalimatnya sama dengan maktuf alaih. Jadi dibaca ghalibun adalah naat. Ya. Naat. Yang menguasai. Gitu. Jadi rakus yang menguasai. Ini bahaya ini. Jenis siksa yang orang tidak menyadari. Ya. Khirsun ghalibun. Nah, nanti saya bahas ya tentang rakusnya orang terhadap dunia. Ya. Itu nanti ada di kitab Fathur Rabbani. Ya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Oke. Khirsun ghalibun. Nah, baru di sini ada laisa. Laisa itu akhwatnya kana. Berarti fi'il madi nakis. Jadi nanti ada isim laisa dan ada khobar laisa. Ya. Isim laisa itu rofa. Sama dengan isim kana. Khobar laisanya adalah nasab. Sama dengan khobar kana. Kanallahu gofuron. Gitu. Jadi sama ya. Ketemunya lahu. Lahu ini jar majrur. La-nya huruf jar, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Bila jar majrur di awal, maka dia menjadi khobar laisa muqaddam. Maka isim laisanya muakhor. Kita lihat di belakangnya. Nah, ini dibaca qanaatun. Ya, kenapa dibaca qanaatun? Isim laisa muakhor yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Ya, jadi kalau saya baca laisa fi'il madi nakis akhwatnya kana. La-nya huruf jar, hu-nya domir mutasil sebagai majrur, lahu sebagai khobar laisa muqaddam. Qanaatun
isim laisa muakhor yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Maka laisa lahu qanaatun ini kalimat sempurna. Isim laisanya muakhor, khobar laisanya muqaddam. Kalimat setelah laisa ini berarti, jadi ini kalimat laisa lahu qanaatun. Ini kalimat setelah isim yang bertanwin. Ghalibun itu isim yang bertanwin. Ingat kaidahnya, boleh dicatat ya. Kalimat setelah isim yang bertanwin disebut naat, sifat. Maka diartikannya yang. Ya, yang. Jadi khirsun ghalibun. Rakus yang gitu. Menguasai. Rakus yang menguasai. Gitu ya. Jadi rakus yang menguasai, nah ini sifat pertama berarti yang ghalibun ya. Maka sifat yang keduanya adalah laisa lahu qanaatun. Yang baginya terdapat qanaatun. Ya. Yang baginya terdapat qanaatun. Jadi qanaatunnya itu diartikan laisa. Berarti tidak qanaah. Begitu ya. Itu karena laisa ini isim laisanya ada di belakang. Ya. Nah, jadi rakus yang menguasai yang begitu. Baginya tidak terdapat qanaah. Apa qanaah? Qanaatun bima fil yadi. Qanaah itu ridho. Qanaah itu ridho. Menerima. Bima fil yadi. Dengan apa yang ada di tangannya. Itu qanaah. Jadi kita disebut qanaah. Menerima dengan apa yang ada di tangannya. Tidak melihat milik orang lain. Itu namanya qanaah. Dan ingat, qanaah itu aromanya semerbak. Tercium kepada kekayaan dan kedudukan. Jadi kalau kita ingin kaya, kita ingin punya kedudukan, bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Itu, bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Maka kekayaan dan kedudukan akan menghampirinya. Karena kekayaan dan kedudukan itu yang mencari. Bukan kita mencari. Salah, capek ketika kita mencari kekayaan. Karena kekayaanlah yang mencari sosok orang yang qanaah. Jadi bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Maka kekayaan itu dan kedudukan itu akan menghampirinya. Dan dia menetap bersamanya. Itu. Ya. Jadi kalau ini rakus dia, Allah beri siksa rakus yang menguasai. Rakus yang menguasai. Yang baginya tiada qanaah. Jadi hidupnya capek dia. Dia selalu melihat punya orang lain. Tidak pernah melihat punya sendiri. Ya. Dia punya HP Android. Lihat HP yang iPhone. Ya, jadi gelisah terus. Gitu, tidak pernah bersyukur. Nah, itu. Coba lihat. Apa makna dari rakus? Nah, gitu ya. Nah, di sini makna rakusnya. Falkhirsu. Nah, dibaca al-khirsu, ini adalah mubtada. Ya. Dibaca al-khirsu adalah mubtada. Ya. Berarti pokok kalimat. Ya. Sebagai pokok kalimatnya. Al-khirsu. Ya. Falkhirsu, maka utawi rakus, nah gitu jadinya. Iku yaslubu, nah gitu. Adalah yaslubu. Yaslubu adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, kembali ke al-khirsu. Yaslubu itu artinya membajak. Membajak, merampok. Ya. Fado'ila. Kenapa dibaca fado'ila? Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ya. An-nafsi mudhof ilaih.
Paman Naim, harsun. Harsun boleh makna luba Ustadz. Iya, harsun ya. Tapi kalau saya dulu waktu belajar khirsun. Ya, boleh lihat di kamus ya. Nah, di kamus itu bentuk masdarnya itu khirsun. Ya. Jadi, saya ikuti guru saya ya. Gitu Pak Manain ya. Kalau Pak Manain baca harsun dan ada landasannya, ada dasarnya boleh gitu Pak. Yang penting maknanya itu adalah rakus ya. Oke, dulu waktu saya ngaji itu khirsu. Fal khirsu ya. Boleh lihat di kamus ya. Nanti di kamus itu bacanya kasroh ya. Oke. Yaslubu apa yusalibu? Yaslubu. Ya, kalau yusalibu jadi mazid satu. Ya, bacanya majid satu. Salaba yusallibu. Ya, kalau saya baca yaslubu. Membajak. Bukan membajakan. Ya. Beda, membajak dengan membajakan. Itu beda. Kalau dibaca yusallibu maknanya membajakan. Ya. Ini membajak. Jadi hirsu itu membajak fadho ila. Wa huwa mudhof, an-nafsi mudhof ilaih. Jadi membajak keutamaan diri. Diri kita itu mulia, tapi dibajak oleh khirsu, oleh rakus. Makanya orang rakus itu kejam dia. Kejam. Tidak pandang saudara, tidak pandang tetangga. Ketika dia terasa dirugikan, wah udah. Sifat-sifat baiknya itu dibajak sama rakus. Tahu dibajak kan ya? Sehingga dia tidak ada rasa belas kasihannya, udah hilang. Ya, itu. Jadi kita jangan mengabaikan sisi agama, ya. Jangan mengabaikan. Contoh kecil, ketika kita berjualan, lalu ada orang membeli. Harga yang kita tawarkan adalah 100.000. Ya, dia hanya punya duit 90.000. Ya. Orang rakus ya harus 100.000. Begitu. Ya, itu namanya membajak. Nah, ketika dia hanya punyanya 90.000 dan dia membutuhkannya gitu ya. Padahal kita sudah ada keuntungan di situ. Sudah ada keuntungan ketika dijual 90.000 sudah ada keuntungan. Udah dia harus saja 100.000, rakus banget. Ya, misalkan dia belanjanya 70.000. Jadi sudah ada 20.000 dia. Tapi dia tetap ingin dapat 30.000. Itu namanya rakus. Ya. Kenapa? Sama saudara sendiri, sama tetangga sendiri, sama semuslim lagi. Kenapa tidak kasih aja? Toh sudah dapat untung. Gitu. Jadi dia membajak fado ilan nafsi. Keutamaan dirinya itu dibajak gitu. Rakus itu begitu. Ya. Sehingga nilai-nilai baik dirinya udah hangus, hilang. Yang tampak adalah rakus tentang dunia. 30.000 itu lumayan loh. Begitu pikirannya. Hilang 10.000 dia pikiran. Ada orang rakus, hilang duitnya. Dia bawa duit 1 juta. Ya. 100 ribuan semua. Ada 10 lembar. 1 lembar hilang. Dan itu malam hari. Akhirnya dia mencari dengan sinar yang ada di HP ya. Baterai ya itu ya. Ada yang ada di HP itu. Center gitu kan. Nah, ternyata nggak ketemu. Yang 100 ketemu saudaranya. Mas, lagi nyari apa mas? Aku duitnya hilang 100.000. Dicarinya itu. Ya udah mas, ini udah malam. Aku kasih aja nih 100.000. Apakah dia pulang? Jadi genap lagi duitnya 100 ditambah 100.000 dari saudaranya. Pas saudaranya pergi, dia balik lagi ke tempat itu mencari apa yang dia ada dalam benak pikirannya. Kalau ketemu jadi 1.100.000. Nyari lagi, itulah orang rakus. Ya, subhanallah itu. Tersiksa dia.
Ya, mencari itu terus. Bayangannya dia kalau ketemu 100.000 jadi 11 lembar itu, ya. Subhanallah, itulah rakus. Yaslubu fadailan nafsi. Ya, rakus itu membajak keutamaan diri. Fadoila itu bentuk jamak taksir, ya. Jadi keutamaan dirinya itu dirampok. Rakus itu seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Dan itu adalah siksa yang Allah beri kepada orang yang memilih dunia. Orang yang tidak memilih dunia tidak rakus. Ya, jualan harga 100.000, belanja 70.000, ada yang nawar 90.000, dikasih, dia sudah dapat 20.000, insya Allah barokah, ya. Tapi orang yang rakus tetap kekeh, gitu ya. Subhanallah. Serakah, oke, batabik, serakah itu tak berujung, subhanallah. Itu makanya di sini dicampur ketawa, ya. Campur ketawa, hahaha. Subhanallah. 1 jam ngaji 60 ibadah, masya Allah, itu gratis lagi. Makasih ya, subhanallah, Pak Om Ongah, ya, masya Allah, itu Om Ongah, ya, ada di kitab ini, ya, itu subhanallah. Oke, lanjut ya. Wayamna'u, wawunya atop. Yamna'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai maktuf dari maktuf alainya yaslubu. Jadi masih bercerita tentang rakus. Ya. Rakus yaslubu fadailan nafsi. Rakus itu yamna'u. Di sini min huruf jar. Nah, ini bacanya apa ini? Ayo, bacanya apa ini? Ayo monggo komen. Ini kira-kira dibacanya apa ini? Ya, ini isim, ya, karena ada al. Ayo, kira-kira bacanya apa? Monggo, ayo. Tawafuri, masya Allah, ini sudah ada yang bisa, ya. Mars tawafuri, ya. Tawafuri fi'il madinya apa? Oke, tawafur, ya, subhanallah, masya Allah, ini udah pinter-pinter, ya. Oke, kita lihat di rumusnya, ya. Nah, ini rumusnya di sini. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Ini bentuk masdar dari mazid 2. Nah, ini, ya. Mana mazidnya? Ta sebelum fa fi'il dan tasdid di ain fi'il. Jadi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Tawaffurun. Nah, itu ada di masdar, ya. Jadi bentuk fi'il madinya tawaffaro. Ya tawaffaru tawaffurun. Nah, ini bentuk masdar. Ya, masdar itu isim, ya, kata benda. Oke, Pak Zensop, ya. Kenapa jadi tawafuri? Karena dimasuki huruf jar, ya. Minat tawafuri. Nah, begitu. Alal ibadati. Tawafur itu artinya sempurna, ya. Gitu. Jadi yamna'u, rakus itu menghalangi. Zensop, terima kasih. Menghalangi dari sempurnanya atas ibadah. Nah, itu penghalang dia, ya. Makanya hindari rakus. Untuk menghindari rakus, jangan memilih dunia, karena rakus itu jenis siksa yang Allah turunkan kepada pemilih dunia, ya. Kita tidak akan bisa meninggalkan rakus selagi dunia ada di hati kita. Zensop, terima kasih. Jadi kita harus melepas dunia dari hati kita. Ingat, bukan meninggalkan dunia. Yang dimaksud melepas di sini, simpan dunia itu di tangan, jangan di hati. Itu sehingga tidak ada rakus. Kalau kita masih diberi rakus oleh Allah, sikap semena-mena, itu dunia itu disimpan di hati. Coba lepas, dipindah ke tangan, maka tidak akan ada rakus dalam diri kita.
Ya, karena rakus itu ternyata penghalang sempurnanya ibadah. Itu penghalang sempurnanya ibadah. Ya, gimana caranya kita tahu bahwa dunia itu ada di hati? Nah, ingat rumusnya. Sesuatu ada di hati bila adanya merasa senang, tidak adanya merasa sedih. Berarti sesuatu itu ada di hati. Ya, duit itu bagian daripada dunia. Kalau kita banyak duit, senang apa biasa saja? Kalau senang, berarti duit itu disimpan di hati. Tapi kalau biasa saja, berarti duitnya disimpan di tangan. Jadi kalau di tangan adanya biasa, tidak adanya ya sudah biasa. Gitu. Ya. Oke. Nyambung ya? Masya Allah. Ya, satu lagi. Ini wawunya atop. Ya ba'athu. Ma'tuf. Dari ma'tuf alihnya yaslubu. Jadi masih bercerita tentang hirsu. Masih bercerita tentang rakus. Rakus itu pembajak. Oh gitu kan. Dia mampu membajak keutamaan diri. Dia mampu menghalangi sempurnanya ibadah. Dan satu lagi, yab'atsu. Yab'atsu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai ma'tuf, dari ma'tuf alaihnya yaslubu. Nah, begitu. Ala huruf jar. Nah, ini bacanya apa lagi ini? Ini rumusnya persis seperti tadi. Ya, sama. Oke. Tawarrub. Subhanallah. Ya. Oke. Siapa ini? Handayani Husada. Subhanallah. Mars juga sudah bisa jawab. Jadi ini sama rumusnya kayak ini. Ya. Oke. Jadi alat tawarruti. Alanya huruf jar, tawaruti majrur. Apa arti tawarut? Jeratan. Jeratan. Fi huruf jar, asyubuhati majrur yang dijerkan dengan kasro karena jamak mu'anats salim. Ya, begitu ya. Jadi yang terakhir waya ba'atsu. Rakus itu mampu membangkitkan terhadap jeratan fisyubuhat, terhadap jeratan hal-hal subhat. Apa subhat? Haram dan halalnya belum jelas. Itulah subhat. Jauhi yang subhat. Begitu. Siapa yang mampu menjauhi yang subhat? Hanya orang yang tidak rakus. Siapa yang bisa terhindar dari rakus? Hanya orang yang tidak memilih dunia. Karena rakus adalah jenis siksa yang Allah timpakan kepada pemilih dunia. Begitu. Nah, itu Om Ongah ya. Terima kasih Om Ongah. Oke, Assalamualaikum Pak Mamat. Kenapa baru nongol Pak Mamat? Subhanallah, Pak Mamat ini udah ketemu deh. Udah baru ketemu telepon ya. Alhamdulillah tuh Teh Mimin tuh. Ingat Teh Mimin kemarin ngomongin apa kepada Pak Mamat tuh. Katanya mau ngirim beras katanya. Masya Allah. Sudah nyambung Teh. Alhamdulillah. Oke, Mbak Erlina Siti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Teh Mimin tuh jawab Pak Mamat tuh. Teh Mimin udah jawab tuh gitu. Udah nyambung Teh. Masya Allah. Itu pertama dia membajak keutamaan diri. Yaslubu fado ilan nafsi. Kemudian yang kedua, wayamna'u minat tawaffuri. Dia menghalangi kesempurnaan alal ibadati dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, wayab'atsu. Rakus itu mampu membangkitkan alat tawarrut ya, alat tawarruti ya. Jadi mampu membangkitkan atas jeratan fisyubuhat, jeratan hal-hal yang tidak jelas halal dan haramnya.
Itulah rakus. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya. Hari ini cukup sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi untuk hari Senin ya. Lanjutannya ini. Jadi kita sampai sini dulu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita ketemu lagi nanti di hari Senin. Ya, insya Allah. Cukup hari ini. Ya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.